يا مصطفى سبقني بالبلد انت حبيبي يا مصطفى تعال يا مصطفى. Terus silakan. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk ini kita melihat di dalam surah kedua ini, surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 150. Ternyata manusia baik muslim non muslim akan diuji oleh Allah. Ujiannya apa saja oleh Allah? Ada berapa ujian dalam ayat itu, Pak? Ada berapa kira-kira? Berapa ujian? Ada 5. Ada 5 yang pertama apa kira-kira? Pertama takut. Yang kedua? Lapar. Yang ketiga? Sebab kekurangan harta, miskin, melarat dan seterusnya. Yang keempat? Kekurangan jiwa, banyak yang meninggal dunia. Seperti almarhum Ustaz Jeffrey Al-Muhor meninggal dunia. Siapa yang tahu Pak? Usianya 40 tahun. Walaupun meninggalnya kategorinya adalah korban kecelakaan tunggal, tapi yang kuasa udah memberikan tanda-tandanya. Udah pamitan sama ibunya, sama yang lainnya. Karena masalah nyawa kita nggak tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kematian, kita sudah tentuin kapan kita akan meninggal dunia. Allah menegaskan tidak bisa dilambat-lambat, wala yastaqdimun, ataupun dimajukan. Karena buktinya apa? Betapa banyak orang yang berupaya untuk bunuh diri, banyak yang masih hidupnya. Bunuh diri dari tol lompat, kakinya patah, masih hidup. Ada kan di kantoran, ada orang minum baygon, udah disilet-silet masih hidup, ada. Itu nggak bisa. Ini yang dikategorikan ujian dari Allah luar biasa. Kemudian tadi apa lagi Pak, selain kematian apa lagi? Ada 5 tadi ya. Habis kematian apa? Buah-buahan, langka buah-buahan pasti. Ini yang dalam Al-Quran ditegaskan, ini ujian bagi orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Oleh karenanya tadi yang telah dibacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah telah tegaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dan kami menguji kepada manusia semuanya, kepada kami sekalian. Bisyai'in min, ini menurut para ahli bahasa, makna bisyai'in min itu bukan hanya sesuatu dengan sedikit ketakutan, bukan itu aja. Tetapi apa? Bisyai'in min itu cuma sedikit kita diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalilun. Kalau dibandingkan dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat para nabi yang tidak mengikuti jejak para nabi. Bisyai'in minal khauf, cuma sedikit kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minal khauf, rasa takut. Manusia semuanya baik muslim non muslim ada rasa takutnya. Pada umumnya ada rasa takut. Ketika bapak-bapak naik jabatan di kantor dan lain sebagainya, pasti ada rasa takut di tempat.
Apalagi waktu gubernurnya Jokowi jadi kamar kursi. Takut dilelang. Jabatannya lurah takut. Punya mobil mewah. Takut. Ada takut ya kira-kira? Ada rasa takut. Takut ditabrak kalau nggak nabrak. Ada beberapa kemungkinan. Takut. Di rumah takut nggak, Pak? Bapaknya takut. Kalau takut, waktu beberapa bulan yang lalu kita bahas titik namanya. Ikatan suami takut. Takut. Ada rasa takut. Harta kita hilang, harta, jabatan, harta, tahta. Oh, jadi takut hilang. Tapi ingat, ini hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Pasti ada rasa was-was takut. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut ini hilang. Justru ada rasa tenang. Terkena musibah seperti film tadi Maulana. Maulana kakinya kacrat tadi kan. Tapi justru dia rajin ke musola. Kita yang normal kadang-kadang ke musola. Hah? Jujur Pak, gimana ke musola? Kadang-kadang. Ini orang yang cacat dan rajin. Ada hal yang menarik. Saya alhamdulillah masih untung ada orang tidur di situ, buang hajat di situ. Ada rasa syukur yang luar biasa. Oleh karena kita bisa lihat, oh ternyata Allah memberikan cobaan itu banyak sekali. Ada rasa takut kalau kita memiliki jabatan. Bapak-bapak usianya udah menginjak 50 tahun. Kalau jadi PNS 55 tahun udah takut tuh. Takut apa Pak? Ada rasa takut. Saat proyek ada rasa takut nggak pikiran Pak? Gagal. Bisnis juga sama, takut gagal. Apa saja. Jadi pengacara, jadi produser. Semuanya. Mau jadi takut gagal. Minal maut. Ada rasa takut. Apalagi kalau kita punya anak, kalau banyak-banyak takut, ada nggak gitu Pak? Makanya pemerintah menganjurkan punya anak cukup 2 saja, 7 boleh. Yang usah banyak-banyak, cukup 2 nosil. Karena rezekinya udah diatur oleh Allah. Kalau kita takut, berarti kita tidak meyakini oleh Allah, udah tentu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisai'in minal khawf, ada rasa ketakutan. Ini banyak sekali yang bicara takut. Artis yang awalnya laris, awalnya laku, tiba-tiba dapat rezekinya lebih sedikit. Karena takut duitnya nggak banyak, akhirnya datang ke siapa Pak? Datang ke eyang. Ya Allah. Ini yang lebih parah lagi apa kira-kira? Kalau kita lihat, ternyata bukan hanya satu artis, hampir artis beliau itu. Ya Allah, sampai istrinya dikasih. Yang dibilang adalah eyang gaib. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira dalam Islam, kalau kita ada masalah datang ke dukun, boleh nggak kira-kira Bapak? Boleh nggak? Nggak boleh. Musyrik. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dijelaskan, barang siapa yang datang kepada paranormal, ke dukun. Kalau sekarang tenarnya adalah trennya eyang. Datang ke eyang. Apa eyang subur, apa eyang kubur Pak? Datang ke eyang dan lain sebagainya. Kemudian pasalah anu, kemudian dia nanya tentang sesuatu, bisnisnya biar lancar, karirnya di kantornya biar naik jabatan.
kemudian dia meyakininya dan membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Salat kita, ibadah kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa hari kira-kira? 40 hari. Jangankan 40 hari, 1 hari aja kita sia-sia beribadah, Pak. Sholat kita yang wajib, sholat sunnah kita, ibadah yang lainnya, kita baca Quran, itu sia-sia. Apalagi doa kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 40 hari, dalam hadisnya dijelaskan, man ata arrafan fasala annuhu fasaddaqa, barang siapa datang kepada ata arrafan, datang ke dukun, fasala anhu, kemudian dia nanya tentang sesuatu, tentang prospeknya dia, tentang karirnya, tentang jodohnya, ketik rek lahir hari Senin. Wah, ada yang mau bisnisnya biar lancar, ketik rek Senin nggak cocok kerja di air, udah bisnis es bangkrut, udah apa namanya, tutup gulung tikar. Ya Allah. Nah, ini bisa dijelaskan, ternyata Rasulullah menegaskan orang yang datang saja kemudian nanya, terus kita membenarkannya, wasaddaqo, kemudian kita membenarkannya, lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina yawman, sholat kita nggak diterima selama berapa hari, Pak? 40 hari. Masya Allah. Allah telah menegaskan la tusyrik billah, jangan kita menyekutukan Allah. Kalau kita ada masalah, jangan menjauhi Allah, justru mendekati Allah. Sekarang saya tanya, Pak, dulu jadi di kompleks ini Fatmawati ada yang punya anjing. Pak biasa dikejar sama anjing, Pak. Nah, kira-kira kalau dia lari-lari dikejar nggak itu, Pak? Tidak kejar. Bagaimana dia supaya tidak dikejar sama anjing, Pak? Bisa jongkok bawa batu melawan anjing, atau dia panggil yang punya anjing, Pak, tolong Pak, tolong. Akhirnya yang punya anjing itu keluar, tinggal disuitin aja, Blacky, balik lagi nggak tuh anjing. Apa yang saya ingin sampaikan? Kisah ini sebetulnya apa? Berarti kalau kita ada masalah, jangan kita menjauhi Allah. Jangan justru kita mendekati setan. Justru kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, baik itu setan, baik itu yang namanya manusia. Kalau kita diganggu amal jin, datang kepada Allah, pas'alu, kita minta. Insya Allah kita akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau hati kita tenang. Karena kata kuncinya atau semuanya dalam menghadapi sesuatu ini tenang. Dalam ayat ini kata kuncinya tenang. Wabashshiril sabirin, kabarkan kepada orang yang sabar, tenang saat menghadapi cobaan. Kita bisa lihat tadi kayak artis, dia dapat untung, dapat panggilan, sepi. Bisikan ada nggak bagi kira-kira itu? Bisikan temennya, udah datang aja lo, mantep lo di sini. Pas dia datang, belum tanda, kok dia tahu? Ya wajar aja karena dia udah curhat sama temennya kan SMS, ketutunya kan. Akhirnya dia tahu. Ini yang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ini kategori kami kalau ada rasa ketakutan. Kalau kita tidak beriman atau kurang beriman, maka ibaratnya sekali lagi, ibarat guncangan dalam sebuah kereta api. Kalau yang paling tergoncang kira-kira yang duduk apa yang berdiri, Pak? Yang lagi berdiri apa sebabnya? Nggak ada pegangan yang kokoh. Tapi kalau yang duduk, yang tenang, ya paling juga cuma goyang-goyang aja, paling bisa pegangan. Tapi kita lebih tenang dibanding yang berdiri. Wow, ini kan bisa kita lihat. Ini juga sama. Kalau orang yang tenang, nikmat rasanya. Bahkan seperti kolam ikan nih, Pak.
Kolam ikan ada yang pusing nggak kira-kira itu? Nggak ada yang ini berontak, itu tenang ikan jalannya. Kecuali burung yang ada dalam sangkar, kalau dibuka kira-kira kabur nggak ya? Kabur. Ini berarti orang yang nggak terima. Tapi kalau kita mendapatkan musibah, ini kan musibah asal katanya asoba, musibah. Dibuktikan berikan cobaan, disaiin sedikit padahal nggak banyak. Minal khauf adalah rasa takut. Wal ju artinya apa? Jadi takut juga, takut lapar, nggak makan, nggak minum. Bahkan ada ungkapan yang menarik, orang yang kaya sebetulnya bapak ibu-ibu bukan mereka yang kaya, tetapi yang tenang jiwanya, yang dia menikmati. Kalau bapak ibu semuanya dapat musibah, kalau kita ibaratkan musibah ini seperti pukulan. Apa itu maksudnya pukulan? Kalau kita lihat ada orang yang saling jatuh cinta, saling kasmaran, rupanya yang satu mukul yang dicintainya. Kira-kira yang dicintainya marah nggak dipukul, Pak? Enggak, dia tenang aja, diem aja, walaupun sakit. Benar nggak, Pak? Dipukul nggak marah, justru kalian dihayati, dinikmati. Dipukul, tenang, bahkan jadi semakin sayang terhadap orang yang dicintainya. Ini kan hanya simbol kalau kita dapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibarat pukulan dari Allah orang yang kita cintai. Kalau kita ibaratkan bahwa Allah adalah yang kita cintai, ketika Allah memberi pukulan, kita nikmati, kita sabar. Kita sabar, tenang. Ketika dipukul tadi kata ujian, cobaan, ada yang meninggal dunia, orang yang kita cintai, anak kita, saudara kita, ibu kita, dan seterusnya. Sabar, tenang. Karena kenapa? Ketika diberikan pukulan itu, kita tadi menikmati. Justru kita bukan mengumpat Allah, tetapi kita semakin cinta, semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang makna pukulan. Yang kategori tadi musibah, minal khauf wal ju', dan kelaparan. Wa naqsin minal amwal, yang boleh jadi berkurang harta kita. Ini juga ujian. Yang awalnya pendapatan setiap tahunnya meningkat, tiba-tiba berkurang. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, imannya kita sedang luntur, kira-kira dipikir setan kena enggak? Kita akan ikut na'udzubillah ini. Nah, ini yang dikategorikan ini peristiwa yang meninggal dunia. Wa naqsin minal amwal wal anfus wa min wa afas. Berarti yang diterjemahkan wa naqsin minal anfus, berarti berkurang nyawa korban manusia banyak. Dari mana saja itu orang meninggal dunia? Bencana alam, banjir, tsunami. Ini banyak sekali. Pernah lihat film tsunami nggak, Pak? Bayangkan kalau yang di Aceh film tsunami, walaupun mobil pakai gasnya biasanya berapa ratus kilometer tuh paling maksimal, sampai pun tetap aja tuh kalau bisa. Tidak ada artinya. Itu baru bahasa sederhananya adalah kiamat sobir, kiamat subro, kiamat kecil. Apalagi kalau sudah dikategorikan oleh Allah dalam surah Al-Zilzal, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu baru goncangannya cuma sebentar. Ini kalau digoncangkan yang goncangan yang maha dahsyat, yang luar biasa sekali. Bapak ibu semuanya, wasamarat, ini juga sama, wa naqsin minal samarat. Waktu kurang paket sekarang buah-buahan dibatas ini. Apanya nih? Impornya dibatasin, berpengaruh nggak Pak kira-kira harganya? Saya mau beli buah-buahan, jadi murah-murah sekarang mahal semuanya. Yang biasanya misalkan anggur
Biasa karena dapat diskon 40.000, 50.000, sekarang udah ambil 90.000. Ya Bu ya. Ini kira alhamdulillah masih ketemu, masih ada. Indonesia ini kan enak nih, pohonnya nggak ada, buahnya banyak. Iya kan? Nah kalau di kampung-kampung kan yang banyak apanya Pak? Pohonnya, buahnya udah dijual. Baik, wabah kiri sabirin, jadi ujian ada ini semuanya, baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman, ada rasa takut. Takut lapar, takut apa, takut tadi jabatan dan lain sebagainya, takut hartanya hilang. Ada guyonan Pak, kenapa di masjid tidak ada piano? Di masjid ada nggak piano? Kenapa di masjid nggak ada gitar? Ini guyonan dulu almarhum Gus Dur. Dia bilang begini, jangankan gitar sama piano, sendal jepit aja hilang. Ya Allah. Karena boleh jadi jamaah itu dengerin ustaz itu dia. Ambil yang bersih, tinggalin yang kotor. Dia ambil sendal yang bagus, yang bersih, tinggalin sendal yang ini yang lebih kacau lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya wabah kiri sobilin. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, tadi rasa takut ada, tapi agak reda, tenang. Saat menghadapi goncangan tadi ibarat kekasih tadi, dipukul nikmat dihayati. Nah, kemudian wabah kiri sobilin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain Allah pun telah tegaskan orang yang sabar itu akan mendapatkan surga. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan orang-orang yang sabar mereka akan mendapatkan ganjaran rezeki Allah itu surga dan pakaian sutra. Kalau kita bicara saat mendapatkan musibah pasti kita akan komentar. Ngomong aja sabar, susah mempraktekannya benar. Butuh yang luar biasa. Almarhum istrinya itu Ustaz Ujung, bagaimana terguncangnya saat hari pertama. Seorang nerima nggak dikira itu? Belum bisa nerima bahwa ini kenyataan. Tapi beberapa hari berikutnya alhamdulillah sudah ada kegaran. Ini yang perlu kita lihat, bahwa kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, sebetulnya kolil sedikit min azab dibandingkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita renungkan semuanya. Bapak Ibu semuanya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita bahas surah Al-Baqarah ayat 155. Nah, ayat yang berikutnya ini ada hal yang menarik. Ini yang membedakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 156. Apa bunyinya? Alladzina idza asabatuhum musibah, dan orang-orang yang apabila kena musibah. Tadi kan kata-katanya musibah itu asabah, yang dapatkan ujian dari Allah, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka akan menyatakan, akan mengungkapkan, yakin dalam hatinya, inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita akan kembali. Nah, ini ibarat kematian ini, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini kan semua harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, anak yang kita miliki, titipan dari Allah. Ibarat tukang parkir, Bapak Ibu semuanya. Tukang parkir, kita perlu belajar, jadilah kita tukang parkir yang baik. Apa tukang parkir yang baik itu? Tukang parkir yang baik itu tidak sombong walaupun yang parkir mobil-mobil mewah. Mobil Camry, mobil Alphard, mobil Ferrari. Semua tukang parkir. Nggak sombong, bukan punyanya, titipan. Kemudian tukang parkir ketika mobil semuanya diambil sama yang punya, marah nggak tukang parkir? Siapa lu?
Ini nggak marah, sama juga kita hidup di dunia ini cuma titipan. Anak, jabatan, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita Nabi Ayub diuji oleh Allah. Anak yang meninggal dunia, ya memang titipan. Hartanya hilang semuanya, kekayaannya dibakar oleh grupnya iblis. Ya supaya dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, tetap nggak bisa, hatinya bisa kokoh tenang. Ini kan kita nggak seperti Nabi Ayub, Pak. Imanannya. Makanya Allah telah tegaskan, Allah memberikan cobaan, Allah memberikan ujian kepada kita kan sesuai kemampuan kita. Yang sering kita baca itu dalam surah Al-Baqarah. Laha ma kasabat waleha ma kasabat, semuanya tergantung usaha kita, kemampuan kita. Qalu inna lillah, kita ini milik Allah. Hidup di dunia cuma sebentar. Makanya ibu ketika suaminya meninggal, kalau sudah yakin dalam hatinya ini semua titipan, maka enggak berlarut-larut dalam duka. Manusia pasti duka ada, tapi enggak seduka mereka yang tidak beriman kepada Allah. Meraung-raung sampai berbulan-bulan tidak. Karena alhamdulillah ada ujian dari Allah, ada maksud semuanya. Anak kita kemarin Pak yang ujian SMA, SMK, SMP, apa maksud ujian dari kementerian kira-kira Pak? Ya supaya kenapa tuh anak kita ujian? Ada dua kemungkinan. Kalau ikut UN berarti lulus atau tidak. Kalau anak kita mau naik tingkat dari kelas 1 sampai kelas 2 harus melewati ujian. Makanya dalam makalah dijelaskan indal imtihan yukramul mar'u yuran. Ketika kita melewati yang namanya ujian, cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pengen melihat kita aja, karakter kita. Apakah yuron, apakah kita ingin tadi lulus sukses atau tidak ada. Ikramul berarti ikram, mulia, yuron itu akan bisa. Sama juga tadi sukses dan gagal. Boleh jadi dalam hati kita akan berburuk sangka kepada Allah kalau Allah belum memberikan kita keberhasilan. Makanya yang terjadi tadi banyak yang jalan yang pintas, jalan yang cepat, dekati dukun, menghalalkan berbagai macam cara. Kalau bisnis dalam berbisnis dia tidak bisa secara kasat mata dengan melalui 3M, mutu, murah, mengesankan, dengan pelayanan prima, customer satisfaction. Oh, boleh jadi dia dengan saingan yang lain. Saingannya apa itu? Mengirim intel gaib. Ada nggak yang begitu Pak? Ini naudzubillah kalau dia tidak kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya orang yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innalillah, ini kita milik Allah semuanya. Titipan. Kalau kita titipan nggak sombong, jika kita berbuat baik kepada orang lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah, kita akan kembali. Coba kita lihat Pak, surah Al-Baqarah ayat 216. Di mana bunyinya Pak? Surah Al-Baqarah ayat 216. Ya, silakan. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini ayat diingatkan kita Pak. Jadi saat menghadapi masalah ini yang wajib kita baca-baca terus Pak ayat ini Pak.
Boleh jadi sesuatu itu buruk bagi kita, padahal baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi sesuatu itu kita cintai, padahal buruk buat ya, buruk di sisi Allah atau buruk buat kita semuanya. Ya contohnya tadi kayak film Helen Keller. Kira-kira kalau kasat mata buruk nggak bagi Helen juga? Buruk kan? Tapi dia ternyata ada maksud dari Yang Maha Kuasa. Walaupun ini non Muslim, saya akan jelaskan siapa-siapa saja yang Muslim. Banyak sekali Pak yang mereka tidak sempurna, cacat fisiknya, memberikan manfaat yang luar biasa. Saat mendapatkan ujian dari Allah, ternyata Allah ingin dia yang terbaik. Contohnya saja kita bisa lihat, ternyata Nabi Muhammad SAW itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara siapa? Gara-gara sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Ibnu Maktum, yang matanya nggak bisa ngeliat, buta. Pengen belajar kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad lagi berdakwah di depan kafir Quraisy. Pejabat-pejabat di situ banyak, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Hurairah. Banyak semuanya. Harapan Nabi Muhammad apa? Gantian tar dulu. Saya rampungin dulu, begitu kira-kira. Tapi Nabi Muhammad langsung ditegur oleh Allah. Kita bisa cek dalam Asbabun Nuzul surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Nabi Muhammad ini rupanya ditegur. Nabi Muhammad sempurna. Ditegur gara-gara siapa? Orang yang cacat, yang buta, yang namanya Abdullah bin Ibnu Maktum. Kita bisa bayangkan, Abdullah bin Ibnu Maktum buta, tapi gigih mau belajar ilmu. Kita kadang-kadang yang normal belajarnya males-malesan. Betul nggak Pak? Ini Abdullah bin Maktum belajar terus yang luar biasa. Pengarang kitab At-Tirmizi ini bicara tentang likul lisain hikmah. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Kenapa Allah berikan musibah tadi dalam ayat Al-Quran yang tadi telah dibacakan? Wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu itu disesuaikan oleh Allah bagi kita. Kita menganggapnya itu jelek, kita menganggap itu kita benci. Wa huwa khairul lakum, itu sesuatu baik di sisi Allah dan baik untuk kita kemudian. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah. Sebelum nanti saya tambahkan lagi ulama-ulama mana saja yang mereka cacat, tapi mereka menorehkan prestasi yang mereka. Ada kisah raja yang kerjaannya ini berburu. Berburu, kemudian setiap berburu, setiap tahun dia ditemani oleh patih, oleh pasukan. Ketika berburu ke daerah hutan, tiba-tiba memisahkan seluruh pasukan karena hujan yang deras, angin yang luar biasa. Akhirnya patih, karena dia lapar, karena terpencar raja dengan patihnya dan prajurit-prajuritnya, rupanya patih lihat ada semak-semak yang goyang-goyang, Pak. Yang terpikir oleh patih tadi itu, kalau patih apa kalau di sini ngomong Pak? Perdana Menteri lah gitu ya. Nah, rupanya patih lihat, wah ini ada gerak-gerak, ini pasti menjangan. Rupanya busur anaknya, anak mana busur ini langsung ditarik, langsung dilepas. Yang dibayang bahwa dia akan mendapatkan santapan, kijang atau menjangan. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu semuanya? Ternyata bukan menjangan. Itu raja, teriak-teriak. Waduh, rupanya tangan raja terkena panas.
Kira-kira menurut bapak, ibu, rajanya marah nggak kalau gitu? Langsung marah. Pencarian berburu hari itu gagal, balik ke raja semuanya. Ketika balik ke raja, ternyata apa yang terjadi bapak ibu semuanya, langsung diponis karena marah rajanya, langsung patinya di penjara seumur hidup. Karena sudah sembuh tangannya, nih kelingkingnya hilang. Tahun berikutnya dia berburu, dia berpikir nggak usah banyak-banyak, aku pasukan nanti trauma gitu ya. Nanti tangannya akan buntung. Akhirnya dia bawa cuma beberapa pasukan masuk ke wilayah Indian. Rupanya di Indian waktu itu yang suka makan orang, Pak. Apa namanya, kanibal. Ditangkap semuanya itu raja dan pengawal-pengawalnya. Seluruh pengawalnya habis disate disok. Nah, rupanya tinggal raja ini yang mau dibunuh. Sudah disiapkan untuk persembahan kepada dewa, mau disembelih. Ternyata raja India lihat, coba lihat, pastikan apakah cacat atau tidak. Tidak boleh mempersembahkan korban yang cacat. Akhirnya selamat Pak Raja. Karena gara-gara apa kira-kira? Kelingkingnya hilang, akhirnya dia dilepaskan, yang lainnya meninggal. Balik dia kerajaan, ketemu Pati, senang dia, terima kasih kepada Pati. Alhamdulillah Pati, untung katanya. Yang awalnya kan kesel, yang awalnya menurut raja jelek nggak jarinya hilang, tapi dia bersyukur gara-gara jarinya hilang, ini jari kelingkingnya hilang, dia selamat. Akhirnya kata Pati juga apa? Untung, terima kasih raja, saya di penjara. Kalau nggak di penjara saya mati juga. Jadi inilah yang boleh jadi kita nggak tahu, ya kan? Segala sesuatu itu bagi kita buruk belum tentu. Ketika terjadi banjir di Mesir, Sungai Nil meluap. Ternyata ada baiknya. Setelah Sungai Nil nyusut, tiba-tiba langsung kemakmuran, kan Pak? Banyak pasir-pasir seperti gunung meletus itu. Setelahnya banyak kehidupan yang luar biasa dari hasil-hasil yang ada yang Allah berikan, kita nggak tahu. Bahkan pernah saya sampaikan pada beberapa waktu lalu, ada seorang pemuda 30 tahun, masih ingat Pak? 30 tahun itu belum nikah. Di sini ada nggak yang punya anak 30 tahun belum nikah Pak? Ada bapaknya belum 2 kali. Nah, ada anak muda 30 tahun itu belum nikah. Padahal dia udah rajin bersedekah, rajin qiyamul lail. Karena ternyata dalam hadis dinyatakan kalau kita ingin terhindar dari bahaya, musibah, maka kita perbanyak sedekah. Rupanya dia udah amalkan. Kalau ingin dapat jodoh, rajinlah bersedekah. Dia udah amalkan Pak. Dia mulai udah amalkan. Akhirnya dia bilang, ya Allah, berikanlah jodoh ya Allah, berikanlah jodoh. Akhirnya dia berharap dalam hatinya, besok pagi dapat jodoh. Nah, ketika dia berharap dapat jodoh, dia pagi-pagi itu datang ke pasar Pak. Ketika datang ke pasar, berharap dalam hatinya jodoh. Karena dia laki-laki dapat jodohnya perempuan. Bilang jodoh. Rupanya dia pengen dapat jodoh. Ternyata di luar perkiraan Pak, dia digigit anjing gila. Udah diselidiki jenis kelamin anjing gila, ternyata perempuan. Nah,
kita pasti berburuk sangka. Kira berburuk sangka nggak Pak kepada Allah? Dalam hal ini tadi kisahnya ya, pasti berburuk sangka. Ya Allah, saya minta jodoh, tapi ternyata kenapa digigit anjing gila? Tapi ternyata anak muda itu nggak tahu jawaban Allah melalui digigit anjing gila Pak. Karena digigit anjing gila, rupanya dirawat di opnam di rumah sakit berminggu-minggu di rumah sakit, dirawat ketemu sama suster yang cantik dan memikat hati. Jodoh. Tapi saya sarankan kepada bapak ibu semuanya punya anak, jangan doanya minta digigit anjingnya. Bapak ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu berbaik buruk sangka. Kenapa usaha kita gagal terus? Kita bisa belajar. Dengan yang menemukan lampu ini siapa nih Pak? Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva ini ternyata apa? Dia gagalnya luar biasa, 99% gagal. Berhasilnya cuma 1%. Ada yang menyatakan 1000 percobaan membuat bola lampu. Kalau 99% berarti 900 sekian. Tapi ada yang bilang akan 100 kali uji coba. Berarti 99 kali yang gagal. Yang berhasilnya berarti 1%. Umumnya manusia tidak melihat kegagalannya Pak. Yang dilihat apanya? Keberhasilannya. Pernah baca biografi ini Pak Thomas? Ternyata Thomas termasuk orang yang bodoh Pak. Orang yang idiot. Tidak pinter tapi berprestasi. Termasuk juga Einstein. Einstein itu juga orang yang sangat tulalit, tapi dia menemukan yang luar biasa, yang namanya apa? Relativitas itu ya, E sama dengan mc kuadrat yang atom. Kita bisa belajar juga yang namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Pengarang apa itu Pak? Pengarang kitab diantaranya Bulughul Maram. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani ini waktu belajar mondok bahasa sekarang itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun nggak pinter-pinter. Kalau bahasa sekarang berarti apa? Apa kira-kira namanya? Mahasiswa abadi, betul gitu ya? Mahasiswa abadi. Itu belajar berpuluh tahun, akhirnya frustasi, stres. Ketika stres, akhirnya Ibnu Hajar kabur dari pesantren. Jadi bukan hanya anak-anak kita aja kalau pesantren kabur Pak. Ternyata Ibnu Hajar al-Asqalani itu kabur dari pesantren. Karena kenapa? Teman-temannya udah jadi kiai-kiai, ulama-ulama semuanya. Akhirnya apa Bapak Ibu semuanya? Dia mendapatkan inspirasi. Dia kabur ke gua. Itu dengan rembesan air yang menetesi batu. Air benda apa Pak? Padat, benda cair. Kalau pakai logika nggak masuk akal. Air bisa membolongi batu. Tapi kalau kegigihan yang luar biasa, setetes demi setetes, tes. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu kira-kira bolong nggak? Oh, rupanya dapat ilmu ya Ibnu Hajar. Makanya kategori Ibnu Hajar anak batu. Anak batu akhirnya karena dia belajar, oh, air saja yang benda cair bisa membolongi yang namanya batu yang benda padat. Bagaimana dengan otak saya? Akhirnya dia nggak jadi balik, nggak jadi kabur Pak, balik lagi ke pesantren, belajar terus. Akhirnya jadi ulama internasional. Yang kajiannya itu luar biasa, menjadi rujukan yang luar biasa.
Kalau masalah kegagalan, kesuksesan, kalau kita mengerjakan proyek, Pak, kalau gagal maning, biasa. Kalau cuma 2 kali, 3 kali gagal, jangan berhenti. Kita bisa belajar dengan yang namanya istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya, Pak? Siti Hajar. Siti Hajar ini kita bisa belajar dengan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim mengajak yang namanya istrinya Siti Hajar ke Mekah, waktu itu tidak ada bangunan, padang pasir semuanya. Ditinggalin Siti Hajar. Ada memang berbekalan, tapi habis, mau minum haus. Di gurun, nggak ada air, dia cari tuh Pak. Airnya dia lari. Yang akhirnya sekarang jadi tradisi dalam ritual, dalam ibadah haji dan umroh, namanya apa Pak? Sa'i. Berapa kali Pak? 7. Ketika 7 kali tidak mendapatkan dari Marwah, dari Safa ke Marwah, lari. Akhirnya pasrah kepada Allah. Ternyata Allah mengilhami Nabi Ismail alaihissalam melalui kakinya yang menginjak-injak. Injak-injak apa Pak? Pasir, keluar air. Ketika keluar air, apa bahasa Arabnya? Kumpullah yang dikategorikan zam, maka jadilah air zam-zam. Kalau diteliti Pak, air zam-zam itu luar biasa. Menurut Profesor Emoto itu, orang Jepang, non-muslim, dia meneliti air zam-zam itu ketika diteliti melalui mikroskop apa itu? Ya kan? Dilihat tentang molekul-molekulnya, ternyata molekulnya itu bercahaya luar biasa sekali. Kita minum air zam-zam aja itu tidak pakai bismillah masih bercahaya. Apalagi kalau pakai bismillah. Dia meneliti ada hal menarik. Air ini tergantung kepada sekitarnya nih, berpengaruh Pak, air. Ini gara-gara air zam-zam kita bisa dapat masukan dari profesor itu. Air kalau didekatkan dengan gambar Fir'aun, maka molekulnya itu hancur jadi jelek. Didekatkan dengan gambar Hitler siapa Pak? Presiden Jerman lagi. Ini jelek. Tapi kalau dibacakan puji-pujian, dibacakan doa, zikir, ini maka air itu bermolekul cahaya. Makanya coba kita lihat Pak, kenapa orang kalau lagi sakit dikasih air? Ini dianya. Ada zikir. Kalau pakai logika, rasional udah nyambung. Kita ketemu naik helikopter. Nggak nyambung muter-muter. Ya Pak ya. Tapi melalui keimanan luar biasa tadi. Oh ternyata berpengaruh. Makanya ada tradisi di Jakarta, terlepas Bapak Ibu setuju atau tidak, ada model zikir-zikir itu. Ada riungan, tahlilan, syukuran, ada baca zikir. Kenapa ketika minum itu terasa nikmat rasanya? Apa sebabnya Pak? Pertama dibaca zikir, yang kedua gratis. Makanannya juga sama. Bukan hanya minuman ternyata. Makanan juga sama. Kalau dibacakan luar biasa. Ini kembali Bapak Ibu semua, kalau kita dapat ujian dari Allah, gagal dalam usaha, memperoleh karir, atau menikahkan anak kita gagal, dan lain sebagainya, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'i aja Pak, kalau nggak tujuh, itu kan kita tidak sah. Tawaf harus berapa kali Pak? 7. Kalau kita mengatakan minimal 7 kali. Apalagi menurut tadi Thomas Alva Edison kan, 99 kali. Umumnya manusia gagal itu karena tinggal selangkah lagi. Akhirnya dia menyerah, bukan keberhasilan yang didapatkan, tetapi apa? Adalah kegagalan.
Inilah yang Allah tegaskan dalam surah As-Samd ayat 9 ayat 10. Surah As-Samd ayat 9 ayat 10 apa bunyinya itu? Surah As-Samd surah beberapa 92 ya. Surah As-Samd ayat 9 ayat 10. Iya. Sembilan ayat 10. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang memacamnya. Baik. Ini ayat bisa kita lihat, ini ayat tentang sukses dan gagal. Kalau kita membahas orang tadi, anak kita ingin ujian kan berarti ada sukses, ada gagal. Apa maksud dalam ayat surah As-Samd ini? Allah ingin menegaskan kalau kita ingin sukses, maka resepnya itu apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung siapa itu orang yang menyucikan jiwanya. Saat kena musibah dia sabar, dia tenang. Saat mendapatkan rezeki yang sedikit, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mendapatkan musibah, dia sabar, mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Saat dia sholat, dia sholatnya akan sholatnya khusyuk. Saat berinteraksi dengan manusia nggak sombong karena semua titipan. Yang tadi setelah kita bahas, semuanya titipan, harta, jabatan. Ini yang perlu kita lihat, cuma sebentar. Bahkan ada hal yang menarik dalam kelanjutan surah Al-Baqarah tadi ini, ayat 157. Kalau tadi sebelumnya kita bahas surah As-Samd ayat 9 ayat 19-nya tadi resepnya kalau kita ingin sukses itu man zakkaha, harus disucikan jiwa kita dari rasa prasangka. Kalau kajiannya hampir sama, kaitan dengan kajian yang lalu, Pak. No tengil, masih ingat no tengil, Pak? Apa itu tengilnya? Apa T-nya? Apa T-nya? Apa tuh no tengil? Oh, lupa nih ya. Jadi no tengil itu kategori kalau kita ingin suci jiwa, kita ingin sukses. Jangan sampai dalam jiwa kita itu T-nya itu takabur. No takabur, jangan sombong. E-nya apa, Pak? Egois, no egois, jangan egois. Kita kalau ingin sukses harus ada tim pitching. Ibarat kalau kita lihat dalam perlombaan 17 Agustus itu ada orang lomba panjat pinang, harus kerjasama, jangan egois. No egois. N-nya apa, Pak? No nakal, jangan nakal. G-nya apa G-nya? GR bisa galak. No galak, jangan galak kita. Kenapa kita harus galak? Kalau kita ingin disayangi sama anak kita, jangan galak, berikan kasih sayang. Ini kalau yang kategori tengil berarti dia gagal. Waqad khaba man dasa, tunggu telah merugi. Siapa itu? Mandasa, orang yang mengotori jiwanya. Yang tadi kategori dia takabur, dia egois, dia nakal, dia galak. Itunya apa? Dia iri, dia licik. Itu penyakit-penyakit hati semuanya. Saat mendapatkan ujian juga sama dia. Wah, saat mendapat musibah, ini karena saya rajin sholat ini katanya kan. Masa sombong. Saya rajin puasa, kan nggak perlu diucapkan. Cukup Allah lah yang maha mengetahui. Buat aflaha man zakkaha, berarti sebalikannya bukan tengil tapi no tengil tadi. Tidak takabur, berarti kalau tidak merendah hati. Tidak egois, berarti apa? Dia bermitra kerjasama, tidak sombong.
saling menyapa. Kemudian apa tadi lagi? Nakal, tidak nakal, tidak galak, tidak licik, tidak iri dan seterusnya. Inilah ganjaran bagi orang yang senantiasa ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah. Artinya kalau kita terjemahkan ini, dan orang-orang yang ketika diuji oleh Allah musibah, cobaan, kalau mereka beriman kepada Allah, maka tegar dia. Bukan tegar yang nyanyinya dulu apa aja. Yang tegar ada anak kecil yang mengambil tuh ya. Apa yang terbaru dulu dan sekarang beda ya. Berarti alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi, kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita akan kembali. Bapak-bapak, ibu semuanya, inilah ganjaran ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Kalau kita sabar, tenang, tegar, ternyata mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna. Berkah itu asal katanya itu dalam bahasa Arab birkah. Birkah ini apa nih birkah? Kolam. Kolam Pak, kalau kita pakai airnya setiap hari, habis nggak itu kira-kira Pak airnya? Enggak habis karena terisi terus. Ini yang dikategorikan berkah. Walaupun kita habiskan terus, tetap terisi. Ini yang kategori berkah. Kalau bahasa Arabnya berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ziyadatul khair, bertambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat rasanya. Walaupun cuma tukang nasi urut, tapi nikmat. Walaupun gajinya cuma di bawah UMP 2,2 juta, tapi dia nikmati, dia hayati, luar biasa. Ini kategori berkah. Apa yang rezeki yang tidak berkah? Kalau kita rezeki yang tidak berkah itu dapat uang 500 juta sebulan, tapi nggak jelas kemana larinya. Boleh jadi ada anak kita yang kena narkoba, masuk penjara, membunuh orang, nabrak orang, dan lain sebagainya. Yang perlu kita renungkan, apakah rezeki kita itu adalah halal? Oh, boleh jadi karena ada sumber-sumber yang tidak halal. Ada renungan untuk kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Rezeki yang halal itu diibaratkan sumber mata air yang bersih. Rezeki yang halal sebagai sumber mata air yang bersih. Kita bayangkan kalau sumber air mata airnya bersih, kalau ke sungai-sungai airnya jadi bersihnya, Pak, akan bersih. Kalau sumber mata airnya kotor, ke sungainya kotor mau bersih kira-kira, akan kotor. Juga sama, kalau kita mendapatkan rezeki yang bersih, yang berkah, yang halal, itu akan mengalir ke dalam jiwa kita, itu bersih. Hati kita menjadi bersih. Bahkan mengalir kepada anak kita, darahnya jadi bersih, mudah dia melakukan amal kebaikan karena tadi sumbernya adalah bersih. Tapi kenapa istri kita galak sekali, nggak mau nurut amal suaminya? Kita perlu renung juga. Jadi ada sumber yang kita berikan kepada anak kita, kepada istri kita. Sumbernya tadi kotor, mati keruh. Biar bersih bagaimana? Pakai tawas. Biar bersih bagaimana? Tapi kita merenung, kita dengan berzakat, dengan bersedekah. Rezeki nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah tegaskan tadi. Ulaika alaihim shalawat, dia mereka mendapatkan keberkahan yang sempurna min rabbihim wa rahmah, dari Tuhan mereka, dan mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang memperoleh petunjuk dan tak mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi tenang,
dan lain sebagainya. Barangkali ini saja. Kalau memang ada pertanyaan, slide-nya mau disiapkan, ada 60 halaman Pak. Itu baru 3 halaman. Ya baik, silakan kalau memang ada pertanyaan, silakan. Oke, baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa ulama yang mengklasifikasikan kategori makna yang lain. Seperti apa bedanya musibah dengan azab? Apa bedanya azab dengan bala? Kalau musibah itu menimpa muslim maupun non-muslim, itu kategori musibah. Ya, musibah bencana dan seterusnya, tidak melihat baik itu muslim maupun non-muslim. Tapi kalau azab itu menimpa pada mereka yang tidak beriman kepada Allah. Di surat 3 dibahas bagaimana umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh selamat nggak kira-kira? Umatnya Nabi Nuh dan pengikutnya selamat nggak? Tapi yang tidak mengikuti Nabi Nuh tidak selamat, termasuk anaknya. Diajak, ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku, bahasa Jakartanya, naik getek bareng ayah. Naik perahu, irkam ma'ana, naik bersama kami, nggak mau kan ada ketemuan. Ini yang dikategori azab. Kalau azab untuk yang orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau bala ini dikategorikan boleh jadi karena ulah manusia, boleh jadi eksiden itu kecelakaan karena disebabkan oleh kelalaian, ngantuk. Ada kategori human error gitu ya, ada kategori mesin error dan lain sebagainya. Ya ini kita semuanya berbaik sangka. Boleh jadi buruk bagi kita nggak tahu semuanya. Yang mana persisnya. Tapi yang kita baiknya, kita anggap aja sebagai musibah. Ujian, saat anak kita nggak lulus, jangan kita patahkan semangatnya, kita bangkitkan. Boleh jadi tadi dalam kisah-kisah, saya tambahkan lagi. Al-Imam At-Tirmidzi misalkan buta matanya saat menginjak dewasa, tetapi menorehkan karyanya yang luar biasa. Namanya As-Sunan At-Tirmidzi, yang menjadikan kitab-kitab hasan yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masanya bisa. Kalau dilihat lagi ada pengarang tafsir yang namanya Abu Ja'far Zamakhsyari, kitabnya namanya Al-Kasyaf. Ternyata tangannya buntu. Kita pasti berburuk sangka kan kepada Allah. Buntu. Saya pernah lihat itu ada atlet renang Olimpiade. Dia itu buntung kakinya, Pak. Tapi dia nggak tahu, saya lupa namanya siapa itu. Tapi dia juara 1 Olimpiade internasional. Pas ditanya, Bapak, kenapa Bapak bisa menjuarai Olimpiade ini? Padahal bukan sesama orang cacat lombanya, tetapi dengan orang normal. Oh, rupanya kakinya ini dia waktu dia main berenang di kolam yang luas, di lautan,
lagi dia berenang dimakan oleh dia lari padahal sekejap-kejap tapi hiu lebih lincah. Nah ketika dia lomba dengan orang-orang normal, dia bayangkan di belakang dia itu ikan hiu semuanya. Akhirnya jadi berhasil. Coba, Ustadz, ini kita bicara belajar tentang sukses gagal, entah itu bencana atau apa gitu ya. Pasti ada masalah, ada ujian. Ustadz Yusuf Mansur, pernah ada yang dengar dia biografinya Ustadz Yusuf Mansur? Ternyata Ustadz Yusuf Mansur itu kan dulu pernah masalah dengan utang. Nggak bisa bayar utang, akhirnya di penjara. Boleh jadi kita berburuk sangka, kenapa harus di penjara gitu ya? Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Di dalam penjara Ustadz Yusuf Mansur itu ngapalin Al-Quran. Jadi Al-Hafiz. Dari tahfiz Quran. Almarhum Buya Hamka. Buya Hamka apa? Itu dia nggak berpendidikan, nggak kuliah. SD, FR kami semua ya. Nggak FR juga, cuma pesantren. Di penjara. Tapi menorehkan hasil yang luar biasa apa? Tafsir Al-Azhar. Almarhum Uze, Allahumma qfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Tapi kita ini aja kita lihat menorehkan. Coba waktu diangkat di TV One 2009 tuh tayangan 1 jam bersama 1 jam lebih dekat ya. Ternyata dia terus terang dia narkoba, glamor, menari-menari, tapi yang luar biasa apa? Allah balik karena reulnya. Ceramah luar biasa, udah nggak serem lagi. Di seluruh kalangan yang sangat luar biasa sampai penuh karet itu dikawal. Ada hal yang menarik buat kita semuanya renungan Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Bayi yang lahir itu nangis. Kenapa nangis, Pak? Ya boleh jadi bilang kalau cara dokteran karena dipotong dari ari-ari dari pusat jadi nangis nanti. Kasih sayang ibunya biasanya dapat asupan atau lain lagi lah. Nah bayi baru lahir itu nangis, tapi yang menarik sekitarnya itu bukan nangis tapi tersenyum gembira. Berarti anaknya dia hafalkan. Tapi berbeda sama preman. Preman udah seling malakin mati, ketabrak, dipukulin mati. Orang bilang apa kira-kira? Dianya pusing, yang lain bersedih nggak? Bergembira, bahkan disorakin mampus lu. Syukur, betul nggak? Oh berarti dia tidak memberikan manfaat. Tapi coba kita lihat orang alim, ustaz atau siapa saja. Ketika dia meninggal, dia tersenyum. Yang nangis siapa? Kita yang hadirin atau kita nonton padahal nggak kenal dengan UY. Tapi kita terasa haru. Oh berarti begitu manfaatnya yang luar biasa. Ada hal yang renungan buat kita semuanya. Oh banyak ulama-ulama yang mereka cacat. Kayak pengarang kitab namanya Ad-Diba, termasuk juga Al-Barjanji. Itu katanya otak tapi bisa menorehkan silsilah Nabi dan banyak lagi yang baik. Ada lagi yang lain, itu sudah tambahan saja buat kita semuanya agar lebih senantiasa bersyukur. Kalau kita bersyukur, lihatlah ke bawah. Jangan lihatnya ke atas, ada kita belajar tak seperti itu. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa Allah tidak menolong kita? Sebetulnya kita evaluasi juga. Apa sebabnya? Apakah karena ibadah kita yang salah? Apakah rezeki kita yang tidak benar? Atau doa kita yang salah juga? Seperti Rasulullah pernah suatu ketika ada seorang pemuda dari jauhnya tampaknya dia soleh, doanya khusyuk. Tiba-tiba di sekitarnya itu memang Rasulullah lagi kumpul dengan para sahabat. Ketika kumpul dengan sahabat, Rasulullah bilang, wahai sahabat, lihat itu anak pemuda. Dia berdoa khusyuk, tapi doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bingung, kenapa tidak diterima padahal dia khusyuk? Ternyata Rasulullah menjawab dalam sabdanya, karena pemuda itu makan makanan yang haram. Makanan sumber yang rezeki yang haram. Minuman yang haram atau sumbernya rezeki yang haram. Pakaiannya dibeli dari rezeki yang haram. Mobilnya dipakai dari rezeki yang haram. Kalau dalam hadis itu nggak ada mobil gitu Pak ya. Jadi semuanya wa malbasuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Rasul menyatakan fa'anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti tadi itu ilustrasi sumber mata air ya. Kenapa orang hatinya beku? Karena tadi mulai jadi karena rezeki yang diambil itu sumbernya kotor, dipakai dan bersih, ini tidak bersih jadi kotor semuanya sampai hatinya menjadi beku. Kalau ibu bapak semuanya disuruh pilih, kira-kira yang dipilih ini apakah yang pertama wortel, apakah mau dipilih telur, apa mau dipilih kira-kira biji kopi, yang mana kira-kira ibu bapak mau dipilih? Yang milih wortel ada nggak? Ada yang milih wortel? Ada. Berapa orang nih coba? Saya ingat, bapak kalau disuruh pilih, apakah suruh pilih wortel? Apakah suruh pilih telur? Apakah suruh pilih biji kopi? Saya tanya sekarang, yang pilih wortel ada berapa coba? Oke, 1, 2, 3, 4, ada 500. Ada 5 orang. Oke, baik. Yang pilih tadi wortel. Yang kedua pilih telur. Pilih telur ada berapa? 1. Pakai telur aja ini. 2, baik. Yang pilih biji kopi. Oke, 1. Warna Einstein semuanya ini. Nah, boleh tanya Bapak, tadi yang pilih wortel kenapa kira-kira? Sayuran. Oke. Ada lagi yang lainnya apa kira-kira? Kenapa pilih wortel? Sehat, memiliki vitamin A, bahkan ada kalau dokter menyarankan biar supaya tidak min atau mengurangi min berarti harus berbanyak makan wortel, karena survei menurut Papa membuktikan ternyata wortel ini makanan kelinci kan? Itu tidak pernah dilihat kelinci satu pun pakai kacamata. Iya kan? Ternyata akhirnya dia makan wortel. Oke, kalau yang pilih telur nanti saya akan bahas kenapa kita harus pilih yang mana nih. Apakah pilih wortel? Apakah pilih
Telur atau pilihan biji kopi. Bagi kalau telur tadi, kenapa Pak Pratikno? Biar sehat. Oke. Oke, kalau telur sehat karena semua tadi telur ya. Oke. Kemudian kalau biji kopi, kenapa Ibu? Bisa kopi-kopi ya. Biar gak ngantuk. Ini ternyata Bapak Ibu semuanya ini walaupun namanya ada kepribadian, tapi bisa kita lihat ada hal yang menarik. Ada filosofi yang nanti kita kaitkan dalam tema kita. Kalau wortel, telur, biji kopi kalau dijadiin satu, umpama ada 3 wadah. 1, 2, 3. Di bawahnya api. Kalau kita masak setengah jam, kira-kira wortelnya gimana, Mas? Ya kan? Awalnya keras. Lambat laun jadi lembek. Artinya apa? Boleh jadi Bapak Ibu semuanya saat menghadapi masalah. Kalau tipenya adalah tipenya wortel, baru-barunya semangat. Tegar, berikutnya lepai. Gitu ya. Ya ini kita bisa ngantuk karena kita sudah mulai ngantuk nih. Ya kan? Kalau yang kedua tadi apa? Telur. Kalau telur itu apa? Awalnya benda cair. Awalnya cair, direbus jadi mengeras. Ini bisa juga. Awalnya kita lemes menghadapi masalah tapi lebih tegar. Tapi ada sisi negatif dari telur. Kalau sudah membeku, hati kita sudah membeku, boleh jadi kita tidak menerima usulan orang lain. Ada sisi baiknya memang tadi awalnya lembut, baik. Tapi negatifnya ini harus dihilangkan. Di antaranya apa? Kalau sudah membeku, ini hati udah beku, gimana kira-kira Pak? Nerima ya? Usulan orang itu tidak mau. Tapi jadilah kita seperti biji kopi. Apa itu biji kopi? Biji kopi yang bukan jadi serbuk itu coba ada hal yang menarik. Air bening, air mineral kan tidak berwarna. Tapi ketika dicampur dengan kopi, yang merubah apa kira-kira? Kopinya atau airnya yang berubah? Yang merubah adalah kopinya. Harum. Hendaknya juga kita sama nih Bapak Ibu semuanya. Saat menghadapi masalah kita senyum. Walaupun sakit, senyum seperti tidak ada masalah. Bahkan seolah-olah tadi kita memberikan manfaat terhadap orang lain. Jadi janganlah kita yang dipengaruhi Pak, tapi kita yang mempengaruhi orang lain. Ini kan sesuai dengan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, termasuk saat menghadapi ujian. Saat menghadapi tadi bala, ujian dan lain sebagainya, kalau kita tenang, nikmat rasanya. Jadilah apa Pak? Jadilah biji kopi. Iya, silakan. Ada lagi? Iya, silakan Ustaz. Silakan. Oke. Dalam hadis qudsi kan diucapkan dalam hadis qudsi, ana inna dhanni abdi. Saya sesuai dengan prasangka hamba. Kalau sudah dalam paradigma kita yang halal aja Pak, yang haram aja susah, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan rezeki yang halal. Tapi kalau sudah dalam hati kita, walaupun itu haram, gitu kan, saya tidak akan makan. Maka mudah-mudahan dari doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Bahkan kan masih ingat Pak, kalau orang akidahnya sudah kuat, walaupun di kantornya itu banyak pada korupsi, ngambil rezeki orang lain, dia tidak berpengaruh. Kita belajar dengan ikan yang ada di lautan. Ikan yang di lautan, lautan asin ya Pak. Tapi ada hal yang menarik, ikannya asin ya. Apa maksudnya kira-kira? Kalau kita renungkan berarti walaupun di lautan itu airnya asin tidak mempengaruhi badan ikan itu. Walaupun Bapak Ibu semuanya kerja di tempat lingkungan Bapak Ibu semua korupsi, Bapak Ibu itu nggak berpengaruh. Kita ada monitor, sensor dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada CCTV kecil tuh Pak, CCTV dalam bentuk fisik. Tapi CCTV Allah itu luar biasa, menusuk langsung ke hati. Sampai dalam hati Bapak ini selama-lama banget itu ketahuan Pak. Ini yang kita lihat, oh wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada. Kita dipantau oleh Allah. Makanya ada kisah itu ada di dalam pesantren banyak kisah-kisah. Kenapa kiai yang satu ini sayangnya kepada santri yang baru datang, siswa yang baru datang. Yang lainnya puluhan tahun nggak disayangi. Tapi yang baru datang disuruh mimpin pesantren lagi. Kira-kira yang lain iri nggak? Karena manusiawi iri. Nah makanya pasti itu iri. Biasanya kan iri itu karena ada saingan. Tukang nasi uduk, saingannya tukang nasi uduk. Nah kan? Karyawan saingannya karyawan, tukang mie ayam saingannya tukang mie ayam. Nah ini kita bisa lihat tadi. Oh apa rupanya? Rupanya iri semuanya itu, santri itu. Ada kenapa? Kiai ini lebih sayang terhadap santri yang baru. Rupanya demo Pak. Santri semua demo, Pak Kiai ini nggak adil. Kami sudah berpuluh tahun mengabdi. Tapi kenapa yang memimpin pesantren, yang Pak Kiai sayangi adalah yang baru datang? Kita kadang-kadang kan di kantor Pak, ada orang baru datang tiba-tiba naik jabatan, kita kan panas dingin Pak. Ya kan kesel juga. Ini ada apa? Ini kan kita berumur tangga kadang-kadang begitu. Nah coba, akhirnya Ustadz itu, Kiai kumpulkan murid-muridnya yang mau demo. Semuanya tanpa terkecuali, santrinya ada 300 orang. Dikumpulkan, dikasih ayam satu-satu Pak. Berarti ada 300 ekor ayam dikasih pisang. Apa yang ingin diuji oleh Pak Kiai tadi? Silakan kalian potong ayam itu, tapi syaratnya tidak boleh ada yang lihat. Akhirnya kan masing-masing dapat ide. Ada yang bilang, wah, supaya orang nggak lihat, saya naik ke atas gunung aja, potong, nggak lihat. Selesai. Ada yang ngumpet kedua, nggak ada yang tahu, potong. Masuk ke kamar, orang nggak tahu, potong. Semuanya 299 santri umumnya memotong ayam di tempat yang berbeda-beda yang katanya tidak diketahui oleh orang. Tapi santri yang pendatang baru itu, yang menjadikan pengganti, rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Rupanya dia tidak memotong. Ditanya, santri satu sudah motong? Sudah. Tidak ada yang mengetahuinya. Saya motongnya di mana? Di atas gunung. Terus yang lain jawaban beraneka ragam. Di atas gua, di atas pohon. Dan terakhir, kenapa Anda tidak motong? Saya naik ke goa, saya mau potong. Memang manusia tidak tahu. Tapi Allah memaksa aku. Saya mau potong di kamar besi, di jeruji besi, tidak ada yang mengetahui satupun. Tapi pas saya potong, ingat Allah memantau saya. Akhirnya santri itu tahu, oh ternyata wajar aja. Ya itu milih yang pendatang. Nah ini renungan buat kita semuanya, renungan filosofi kita semua. Kalau kita ingin baik, ya kita berbaik.
Ana indah zonni abdi, kita sesuai dengan prasangka hamba kita. Ada kalanya suatu musibah itu merupakan peringatan Allah. Bagi orang-orang yang berbuat dosa agar mereka sadar kembali kepada taatan dan kebenaran seperti yang telah difirmankan oleh Allah. Bapak Ibu semuanya, kalau kita datang musibah ini banyak hikmahnya. Nanti coba cek surah Al-Mulk ayat 2. Surah Al-Mulk surah keberapa? Ada surah Al-Mulk ayat berapa? Oke. Surah 67 ayat 2. Ya, silakan. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia memuji kami, siapa di antara kami yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengaruh. Baik. Apa inti ayat tadi, Pak? Intinya apa tadi? Itu gambaran hikmah kenapa Allah menguji kita melalui berbagai macam musibah, cobaan, ujian dan apalah namanya. Untuk apa? Tak lain untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang telah menciptakan kematian. Yang awalnya enggak ada jadi ada, yang awalnya mati jadi hidup jadi terima. Untuk apa itu? Liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah yang diantara kalian yang amal ibadahnya paling baik. Ini diingatkan. Oh, ternyata ada hikmahnya yang perlu kita renungkan semuanya. Bapak Ibu semuanya, ada hal yang bisa kita lihat tadi. Oh, kenapa ada yang meninggal dunia? Semoga kita bisa lebih baik lagi. Bahkan ada hal yang menarik, pernah ada sahabat Imam Al-Ghazali itu, ketika ditanya berapa usia Anda sekarang, padahal usianya kurang lebih 75 tahun, tapi dia jawabnya apa? Usia saya baru 10 tahun. Apa maksudnya 10 tahun? Karena 10 tahun baru bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hitung-hitung usia, Pak, kalau menurut tim medis, kalau orang mau sehat dalam satu hari dia harus beristirahat berapa jam, Bu? 7 sampai 8 jam. Berarti kalau 8 dibanding 24 jam, berarti sepertiga kita tidur. Kalau kita hitung lagi, misalkan sepertiganya tadi adalah buat bekerja 8 jam. Kemudian pulang pergi, macet, kongko, main catur, main golf, 8 jam, Pak. Sekarang pertanyaan, ibadah kita berapa lama? Coba kita lihat nih, satu hari tadi sepertiga. Berarti kalau 10 hari, kita tidur berapa hari, Pak? Kira-kira kalau 10 hari? 3,3 hari. Kalau 30 hari, kita tidur berapa hari? Berarti 10 hari. Kalau usia ibu bapak udah 60 tahun, berarti tidurnya berapa tahun, Bu? Itu non-stop, Bu.
Kalau bapak ada yang usianya 80 tahun, 90 tahun, ada nggak nih? Oh, belum. Kalau 90 tahun berarti tidurnya berapa Pak? 30 tahun. Makanya Al-Imam Ghazali menyatakan kalau kita ingin baik amal ibadahnya, bagi waktu jadi 3. Waktu untuk istirahat, waktu untuk bekerja, waktu untuk ibadah seperti ini. Ibadah akhirnya kita bukan seperti binatang. Kalau binatang kan sama aja kita dengan binatang kalau tidak beribadah kepada Allah. Ulaika kal an'am balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Ternyata manusia dalam surah Al-A'raf Nabi bisa dicek ayat 179. Apa yang menyebabkan manusia seperti binatang? Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melihat ayat-ayat Allah. Hidup di dunia cuma sebentar, banyak yang meninggal dunia, tidak mengenal artis kelas tinggi, artis internasional siapa namanya Michael Jackson meninggal. Ada artis baru pendatang kakek-kakek udah terkenal meninggal dunia, ada nggak itu? Siapa namanya? Mbak Suri. Ada artis belum nikah, usia 18 tahun meninggal, ada nggak? Nikah dia. Jadi tidak ada yang hidup di ini kita lihat usia ini kan Allah yang menentukan. Kita jangan sombong, wah usia kita masih muda, usia saya udah tua. Bahkan ada ilustrasi Bapak Ibu semuanya. Kalau dalam kondisi normal, biasanya pohon yang mati duluan, yang pohon yang kering apa pohon yang subur? Yang banyak daunnya apa yang kering? Yang pohon kering itu dalam kondisi normal. Yang meninggal duluan berarti yang lebih tua. Tapi ingat, dalam kondisi tidak normal, bencana alam, angin puting beliung, kira-kira pohon yang banyak daunnya yang rindang apa yang enggak daunnya yang enggak rindang? Yang meninggal berarti yang muda, yang tuanya masih. Makanya di Jepang itu ada orang yang mendapatkan penghargaan mulia pada saya. Usianya berapa? 100 120. Padahal cucu-cucunya anak baru meninggal. Ini yang bisa kita lihat, harapannya tadi yang diingatkan semakin tinggi tingkat keimanan seseorang akan semakin tinggi ujiannya. Semakin tinggi bapak jabatannya semakin tinggi juga. Baik Bapak Ibu, sampai jam berapa? Sudah selesai? Sudah kelewatan? Oke, baik. Sekali lagi bahwa saya simpulkan saja bahwa kalau kita berbicara tentang musibah itu tidak melihat muslim maupun non-muslim. Tapi sekali lagi, kalau saat kita sebagai umat Islam saat menghadapi musibah, hendaknya penuh dengan ketenangan, dengan kesabaran. Sabar diri sobi. Karena kalau udah tenang, nikmat rasanya. Dapat rezeki, tidak dapat rezeki, tenang. Allah sudah mengatur rezeki bagi kita semuanya. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, sekali lagi saya ulang, akan semakin tinggi ujiannya. Dan semakin tinggi ujian Allah dan semakin lurus, maka semakin tinggi pula imanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Muhammad ayat 30. Kenapa Allah berikhtiar kepada kita semuanya? Agar kita bersungguh-sungguh dan bersabar. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin. Kenapa kami menguji kamu sekalian dengan berbagai macam cobaan harta, tahta, jabatan dan seterusnya. Hatta na'lamal mujahidin, agar kami, kata Allah dalam firman-Nya itu, kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh wasabirin. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dalam mencari rezeki,
rezeki yang halal. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Semoga ada manfaat dari kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah sekali lagi memberikan kita rezeki yang halal agar kita sabar dalam mendidik anak kita mencari rezeki yang berkah, mencari rezeki yang halal. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.